Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Dewasa Razan Akbar Pamuji, NIT 2130691 dari Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan memaparkan tentang KRDE pada Bandara Adi Sumarmo, melanjutkan materi ke bab 2, yaitu tentang sistem pengkondisian udara. Ini langsung saja. Ini merupakan anggota saya dari kelompok 4, dan Ilham, Motsfirji, Ridho Widi, Fikri dan saya sendiri Razan Akbar. Lanjut, yang pertama ini ada deskripsi umum ya. Unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta atau roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk ringkas atau kompak, di mana kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Rangka-rangka utama dan penutup unit AC terbuat dari material baja stainless. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pada saat perawatan, dikarenakan tidak diperlukan lagi tambahan biaya untuk pengecatan ulang. Unit AC dioperasikan menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt atau 3 fase 50 Hz. Untuk sirkuit utama, kompresor, kipas kondensor, kipas evaporator. Sedangkan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt atau satu fase 50 Hz. Masuk ke pengoperasian switch panel. Untuk dapat mengaktifkan sistem pengkondisi udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengkondisian udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus memastikan selektor switch pengkondisi udara pada kondisi on. Apabila masih berada pada posisi off, operator harus memutar selektor switch arah jarum jam ke tulisan on. Setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Status aktif atau tidaknya sistem pengkondisi udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis via TECU. Lanjut, ada pengoperasian panel kontrol ya. Panel kontrol pengoperasian pengkondisi udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengkondisi udara. Ini ada suhu operasi. Suhu operasi dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor suhu atau analog pada tiap kereta. Lalu metode pengoperasian PLC. Mode pengoperasian PLC terdiri dari mode operasi otomatis, manual, dan backup manual. Mode otomatis. Pada mode ini, AC akan bekerja secara otomatis berdasarkan parameter pengaturan suhu yang telah ditentukan secara default pada program PLC. Mode manual. Mode pengoperasian pengkondisian udara ini memungkinkan operator memilih mode pengoperasian pengkondisi udara melalui HMI. Pilihan mode pengoperasiannya yaitu fan, half, dan full. Lanjut, mode backup manual. Mode manual akan berfungsi ketika terjadi kerusakan pada PLC. Ketika mode manual dipilih, maka fungsi dari PLC akan benar-benar dimatikan. Selain PLC, fungsi dari HMI juga akan dimatikan. Mode sensor analog PT1. Pada setiap kereta penumpang kelas eksekutif akan terdapat dua buah sensor suhu analog PT100 yang diletakkan pada masing-masing ujung-ujung. Lalu mode operasi half. Untuk mengaktifkan mode half, posisikan selektor mode pada posisi half, kemudian aktifkan CN atau kontaktor NFB, PHCR atau pulse counter relay, OFR atau over under frequency relay, dan EVAB NFB 1 dan 2. EVAB NFB 1 dan 2 aktif. Kondensor NFB 1 dan 2 aktif. Kompresor NFB 1 dan 2 aktif. Kompresor NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Selanjutnya ada mode operasi full. Untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode berada pada posisi full. Aktifkan CN, kontaktor NFB, PHCR, pasok control relay, OFR, over under frequency relay, dan EVAP NFB 1 dan 2. EVAP NFB 1 dan 2 aktif, kondensor NFB 1 dan 2 aktif, kompresor NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Lalu evaporator NFB.
Evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Kondensor NFB. Kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengkondisi udara. Lalu proteksi. Proteksi tiga fasa berfungsi untuk memastikan sumber tiga fasa yang menjadi suplai panel pengkondisi udara berada pada urutan fasa yang sesuai. RST. Proteksi tiga fasa akan aktif apabila komponen PHCR pasukan relay pada panel pengkondisi udara aktif. Apabila komponen PHCR tidak aktif, maka panel pengkondisi udara tidak dapat diaktifkan. HMI. HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi dari sistem pengkondisi udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Lampu indikasi. Lampu indikasi pengoperasian pengkondisi udara ada pada tampilan layar HMI. Semua kondisi komponen selama pengoperasian sistem pengkondisi udara akan ditunjukkan dengan aktifnya lampu indikator. Lalu ada running hour. Running hour merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasi lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Lama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan kompresor yang dihitung adalah 30 menit. Lalu selanjutnya ada pengontrolan. Pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Pada termostat terdapat nilai-nilai set point yang dapat diubah melalui tombol-tombol yang tersedia. Menjalankan rangkaian kontrol. Untuk mencegah arus inrush dari unit satu daya, dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara, unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Layar HMI. Layar HMI pada panel kontrol pengkondisi udara berfungsi untuk menampilkan menu-menu pengaturan sistem pengkondisi udara, baik manual ataupun otomatis. Ini merupakan contohnya, baik manual maupun mode otomatis. Oke, sekian tentang paparan tentang materi pengkondisian udara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.